Halo Sobat Gudang Cara, pernah nggak sih kalian ngerasain baru kemarin beli telur sekilo harganya segini, besoknya udah naik lagi? Atau pas mau isi bensin, kok rasanya makin sering ya dompet ini kosong? Tiba-tiba harga kebutuhan pokok, harga barang, bahkan harga kopi susu favorit kita ikutan naik semua. Rasanya kayak ada yang nggak beres, tapi apa ya? Jangan-jangan ini tanda-tanda resesi. Eits, jangan panik dulu. Sebelum kita ikut-ikutan ngeborong mie instan, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya resesi itu dan kenapa sih kok harga-harga bisa tiba-tiba kompak naik semua? Tonton sampai habis ya, biar nggak salah paham dan bisa siap-siap. Nah, sering banget kan kita dengar kata resesi di berita atau obrolan teman-teman. Apalagi kalau udah ada embel-embel ekonomi global atau krisis, langsung deh bawaannya deg-degan. Tapi sebenarnya resesi itu bukan cuma sekadar harga naik atau duit jadi susah. Ada definisi resminya, ada indikatornya, dan yang paling penting, ada dampaknya buat kita semua. Jadi apa sih resesi itu? Secara sederhana, resesi adalah kondisi di mana aktivitas ekonomi suatu negara mengalami penurunan yang signifikan dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, para ekonom melihatnya dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Gampangnya, kalau ekonomi kita lagi sakit dan nggak tumbuh, bahkan malah menyusut, itu bisa jadi tanda-tanda resesi. Terus, apa aja sih yang bisa bikin ekonomi kita masuk jurang resesi? Banyak faktornya guys. Salah satunya, inflasi yang nggak terkendali. Kalau harga barang dan jasa naik terus-menerus dan daya beli masyarakat turun drastis, orang jadi malas belanja. Padahal, belanja itu kan salah satu motor penggerak ekonomi. Kalau orang nggak belanja, perusahaan nggak produksi, ujung-ujungnya PHK di mana-mana. Selain itu, ada juga gelembung aset yang pecah. Ingat krisis properti tahun 2008 di Amerika? Itu contohnya. Harga aset naik nggak wajar, terus tiba-tiba ambruk, efeknya kemana-mana. Faktor lain, guncangan eksternal kayak pandemi COVID-19 kemarin. Aktivitas ekonomi mendadak berhenti, pabrik tutup, orang nggak bisa kerja. Atau bisa juga karena kebijakan moneter yang terlalu ketat. Misalnya bank sentral menaikkan suku bunga terlalu tinggi untuk menekan inflasi, tapi malah bikin investasi dan pinjaman jadi seret. Dan jangan lupakan utang yang menumpuk, baik utang pemerintah, perusahaan, atau rumah tangga. Kalau utang udah kebanyakan dan susah dibayar, bisa jadi bom waktu yang siap meledak. Lalu, apa dampaknya buat kita kalau resesi beneran terjadi? Jujur aja, dampaknya bisa kerasa banget di kehidupan sehari-hari. Yang paling jelas, daya beli masyarakat menurun. Harga-harga mungkin nggak langsung turun drastis, tapi pendapatan kita bisa jadi nggak cukup buat nutupin kebutuhan. Kedua, angka pengangguran meningkat. Perusahaan-perusahaan yang omsetnya turun atau kesulitan finansial terpaksa melakukan efisiensi, salah satunya dengan mengurangi karyawan. Ini yang paling kita takutkan kan? Ketiga, investasi dan bisnis melambat. Investor jadi ragu-ragu buat nanam modal, dan bisnis baru juga susah berkembang. Akibatnya, lapangan kerja makin sedikit dan inovasi jadi terhambat. Keempat, pasar saham bisa anjlok. Buat kalian yang investasi di saham, siap-siap aja lihat portofolio memerah. Tapi ingat, ini juga bisa jadi kesempatan buat yang punya modal dan strategi yang tepat. Dan yang terakhir, kualitas hidup secara umum bisa menurun. Mulai dari akses kesehatan, pendidikan, sampai hiburan, semuanya bisa terpengaruh. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Resesi dan inflasi. Dua-duanya sama-sama bikin pusing, tapi beda loh.
Kalau inflasi itu kondisi di mana harga barang dan jasa naik secara umum dan terus-menerus. Jadi uang kita nilainya jadi berkurang. Dulu 10.000 bisa buat beli apa, sekarang cuma bisa buat beli itu-itu aja. Sedangkan resesi, seperti yang udah kita bahas, adalah penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi inflasi itu tentang harga, resesi itu tentang aktivitas ekonomi. Terus hubungannya apa? Inflasi yang terlalu tinggi dan nggak terkendali bisa jadi pemicu resesi. Kenapa? Karena kalau harga naik terus, orang jadi nggak mampu beli. Permintaan turun, produksi turun, dan akhirnya ekonomi melambat. Tapi ada juga loh kondisi di mana terjadi resesi tapi inflasinya rendah, bahkan deflasi, harga turun. Ini juga bahaya, karena orang jadi menunda belanja nunggu harga makin turun, yang malah bikin ekonomi makin lesu. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau resesi beneran datang, apa yang bisa kita lakukan? Jangan cuma panik, tapi siap-siap. Pertama, kelola keuangan dengan bijak. Ini wajib banget. Buat anggaran, catat pengeluaran, dan hindari utang konsumtif. Prioritaskan kebutuhan pokok. Kedua, siapkan dana darurat. Ini penting banget, guys. Idealnya punya dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Jadi, kalau amit-amit ada PHK atau penghasilan berkurang, kita nggak langsung kelabakan. Ketiga, diversifikasi pendapatan. Jangan cuma ngandelin satu sumber penghasilan. Cari side hustle, belajar skill baru, atau mulai bisnis kecil-kecilan. Keempat, investasi dengan hati-hati. Kalau punya investasi, jangan panik jual semua. Pelajari lagi, mungkin ini saatnya buat serok di harga diskon. Tapi ingat, riset dulu ya. Kelima, tingkatkan skill dan jaringan. Di masa sulit, orang yang punya skill relevan dan jaringan luas akan lebih mudah bertahan. Jangan berhenti belajar. Jadi, Sobat Gudang Cara, resesi itu bukan hantu yang harus kita takuti tanpa alasan. Itu adalah siklus ekonomi yang wajar, dan yang terpenting, kita bisa mempersiapkan diri. Dengan pemahaman yang benar dan langkah-langkah yang tepat, kita bisa melewati masa sulit ini dengan lebih tenang dan bahkan bisa jadi lebih kuat. Ingat, belajar itu nggak harus serius. Yang penting konsisten dan menyenangkan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe channel Gudang Cara biar nggak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Share juga ke teman-teman kalian ya, biar makin banyak yang melek finansial dan ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya.